Selamat sore Medan. Memang kalau Bang Cipai beda ya efek muka kita ya kan. Iya kan, langsung glowing kita di glowing situ. kali ya kan. Padahal aslinya kan deh ya Allah. Nah jadi ini ada berita pertama ini ya kan. Tentang apa nih dek? Presiden Joko Widodo mengecek jalan yang mengalami rusak parah di Kabupaten Labuhan Batu Utara pada hari ini. Wih, keren ini. Mau di daerahku Pak, di daerahku hancur. Tapi kan memang di Sumatera Utara ini banyak memang jalan-jalan yang banyak rusak. kali lah deh, ya aduh, kan? yang dari zaman prasejarah itu. Dan sering juga kita bahas ya kayak jalan-jalan rusak ya. Iya, kurasa yang Pak kemarin Jokowi yang ini di mana yang di Binjai yang Bang Anil bilang itu. yang aspalnya bisa dikupas. Tapi pun baru-baru ini juga Pak Bobi juga ada mengecek jalan yang mudah kali dikupas juga kan. Tapi ini presiden langsung deh. Ini langsung presiden juga kan. Makanya itu. Di Sumatera Utara banyak kok. Banyak lah. Ada juga yang cuma ditempel-tempel aja. Karena ada yang mau lewat pejabat gitu ditempel kan. Nah jadi dengan menggunakan helikopter kepresidenan Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Hadi Muljono dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa. Turun dari helikopter, presiden langsung menuju lokasi jalan desa Sonomartani, Kecamatan Kualu, Hulu, Kabupaten Labura. Jadi namun belum sampai di lokasi, Presiden Jokowi berhenti di desa Sialang Taji, Kecamatan Kualu Selatan dan turun mengecek kondisi jalan yang rusak. Aduh. Terus jalan rusak itu kan tadi aku ada lihat salah satu video kan Kak, yang orangnya jatuh dari bus itu di atas. Gara-gara? Jalan rusak Jalan itu mungkin rusak, jalannya rusak gitu kan. Nanti macam video-video editan nggak tahu, tapi emang jatuh jalan habis apa itu. Oh, karena ada juga jatuh aku ke udah lama lumpur. tuh. Tapi kita tanya dulu videonya ya kan. Cepat kali video langsung ya. Berita berita pertama. Iya. Tapi kita live di TikTok juga nih. Iya, kita live di TikTok ini ya kan. Iya. Bantu tap layar dong. Halo Tribunas. Terima kasih orang baik. Minta itunya lah deh, gift-nya. Apa gift-giftnya ya? Atau pause. Tap-tapnya juga ya. Yaudah kita lihat videonya, cekidot. Gabung ya, jangan percaya, gabung terus jadi satu. Abang putar dari sana. Apa minta orang apa dari sana? Oh, kamu setuju. Ini ada bom. Ke sana dulu, Bang. Pas dah. Ya ini kita di Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuan Batu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara ini jalan nasional ada 2.600 yang rusak kira-kira 260. Ini jalan nasional. Yang kedua jalan provinsi. Jalan provinsi ada 3.005 km. Jalan provinsi. Yang rusak kira-kira 340 km. Ini jalan provinsi. Dan jalan kabupaten, nah ini yang banyak yang rusak. Dari 33.000 km di Sumatera Utara yang rusak kira-kira 13.000 km. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuan Batu Utara, di Labura. Sini ini ada 13
km, kemudian yang menuju ke Seledong, Tanjung Ledong, itu ada 17 km dengan keadaan yang kurang lebih sama seperti ini. Ini yang segera kita perbaiki, nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli. Dan semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat, yang kira-kira provinsi, kabupaten, atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan. Pak Presiden, saat ini kan Sumatera Utara itu urutan pertama kondisi jalan rusak paling parah di Indonesia. Itulah kita cek di lapangan dan segera kita perbaiki. Tapi ini perlu waktu karena tadi yang rusak kan angkanya udah tahu semuanya, banyak. Dan tidak hanya di Sumatera Utara, jangan berpikir hanya di Sumatera Utara. Di provinsi yang lain kurang dan lebih. Pak Presiden, Mirip-mirip. info jalan rusak ini dari PU atau dari masyarakat, Pak Presiden? Saya dapat dari PU, saya dari masyarakat lewat IG, lewat Twitter, lewat Facebook yang saya miliki, semuanya dapat. Karena kemarin saya cek urusan jalan rusak aja ada 7.400. Itu tadi itu dia. mengenai- Jalannya cukup parah ya kak ya. Iya. Mungkin kalau naik kereta lebih parah kak, lebih bahaya. Tergelincir. Iya, bakal tergelincir. Apalagi kalau musim hujan, Iya, betul. bakal jadi istilahnya kayak masuk, kata-katanya kayak apa, kubangan ya. Iya, betul. Iya Masa kan? jadi selama ini Heeh. kalau kita bayar pajak, orang sana bayar pajak kemana dialihkan? Itu ya kan? dia. Mungkin ya. Itu harus dicurigai ya kan. Iya, soalnya bisa diperiksa juga ya Jadi sama kan, Bapak iya, Jokowi. tadi ya. kata Pak Jokowi kan Dek, itu gara-gara ada yang ngetek di IG, ada yang nengok dari situ ya kan. Itu gara-gara itu ternyata sosial media itu pengaruhnya besar. Gimana kalau misalnya apa kita langsung kita tag aja Bapak itu. Iya kan, biar langsung Iya. diperbaikin Dek. Iya. Atau kantong kita bisa Mungkin diperbaikin. Bapak Jokowi Ha. ngeliat di TikTok kali kan. Iya nih udah TikTok, sosial media lainnya lah Iya, pastinya ya kan. Yang kita lihat aja. Apa tadi? Ada reporter kita ya. kok lihat lagi. Kita langsung aja ke reporternya. Iya, Ada ini Bang ada Alif. Alif ya kan yang di sana. Halo, selamat sore Bang Alif. Bang, Suaranya kedengaran, di mute, Bang. Selamat sore Kak Lani, selamat sore Kak Tari, selamat sore Medan. Oke, Halo, Bang. selamat sore, Bang. Mengenai mungkin ada kunjungan Pak Jokowi Jokowi, nih, ha. Bang, mengenai jalan yang ada di daerah Labura nih, Bang. Bang, kalau boleh tahu awal mula bisanya Pak Jokowi tiba-tiba ke situ dalam rangka apa nih, Bang? Silakan laporannya Bang Alif. Ya, terima kasih Kak Lani. Awal mula ini Jokowi turun karena adanya viral di media sosial bus dan juga masyarakat yang masyarakat memohon kepada Bapak Jokowi untuk memperbaiki jalan tersebut. Nah, ada video viral di mana bus membawa penumpang yang terlihat di situ bahwasanya penumpangnya terjatuh dari dalam bus Kak gitu. Nah, kemudian disusul dengan ada seorang ibu memohon karena tergelincir dari sepeda motornya di jalan tersebut gitu Kak. Sehingga video tersebut viral dan direspon oleh Pak Jokowi Kak gitu. Oke Bang, selain di jalan tersebut Bang, apakah ada lagi Bang jalan di daerah Labura yang seperti ini? Ya Kak, untuk sementara ini Kak, memang jalan yang paling parah di Labura itu jalan Tanjung Ledong Kak. Di Tanjung Ledong ini diperkirakan ada 30 km yang memiliki lubang yang cukup besar Kak, dan juga kalau bila hujan itu tidak bisa dilalui Kak gitu Kak. Oke Bang, itu sudah berapa lama Bang jalan yang udah berlubang ini sangat parah Bang? Ya, menurut penuturan warga Kak, itu memang sudah menurut mereka itu dari memang Indonesia mereka belum pernah diperbaiki gitu Kak. Hanya pengerasan gitu Kak. Tidak pernah terjadi adanya pengecoran ataupun juga di hot mix gitu Kak. Hanya pengerasan menggunakan tanah gitu Kak. Jadi bila hujan tiba, jalan tersebut akan banjir Kak gitu, akan becek gitu. Oke Bang, selain jalan rusak Bang, apakah ada penerangan jalan Bang di situ Bang? Ya, ini Kak termasuk jalan kebun ya gitu. Di mana kanan kirinya juga masih banyak pepohonan sawit gitu. Jadi untuk penerangan bila dekat-dekat dari desa aja Kak, dari pemukiman itu ada penerangan Kak. Namun kalau misalnya kita melintas menuju desa itu jarang dapat penerangan Kak. Oke Bang Alif, kira-kira gimana tanggapan Bupati tiba-tiba disidak sama Pak Jokowi ini Bang?
Iya Kak, tadi belum sempat wawancara Kak, cuman dari gerak-geriknya Bupati katanya siap Kak untuk memperbaiki jalan tersebut Kak. Oke Bang. Selanjutnya Bapak Jokowi agendanya kemana lagi nih Bang? Tadi setelah melakukan sidak di jalan ini Kak, Jokowi tadi sempat singgah ke salah satu sekolah di Labura Kak itu Kak. Dia memantau pendidikan yang ada di Labura Kak. Oke. Bang, kira-kira jalan penghubung yang tadi dilewati Pak Jokowi itu menghubungkan desa mana ke desa mana, dan kira-kira yang akan diperbaiki berapa kilometer itu Bang jalannya? Ya, untuk yang diperbaiki sekitar 30 km Kak, itu nanti diperbaiki dari mulai Kabupaten Labura dan juga akan menghubungkan ke arah Asahan Kak, karena ini jalan provinsi juga Kak gitu. Dia jalan ini menghubungkan antara Labura dan juga Asahan. Oh, berarti termasuk jalan lintas ya berarti ya Kak Jalannya, ya? jalan Itu besar. jalan utama atau ada lagi jalan yang lain Bang untuk menuju ke sana? Ya, ini Kak, kalau untuk warga sana itu jalan utama. Karena untuk menuju ke Asan sendiri itu kalau misalnya mau ke Kisaran itu Kak sekitar ada 3 jam. Kalau dari Tanjung Ledong menuju ke Labura itu sekitar ada 1,5 jam atau 2 jam gitu Kak. Oke. Jadi sebenarnya kalau nggak disidak mungkin nggak Bakal tahu ya seterusnya Bang ya, ya. nggak Dan bakal bupatinya terus-menerus. gimana ya kan Iya. ngeliatnya tuh janji-janji manis aja berarti Iya, kemarin. apakah Bapak Bupati tidak tahu Bang selama ini jalannya berlubang seperti itu Bang? Iya Kak, semenjak viral kemarin Bupati sebenarnya udah tahu sih Kak, ada beberapa orang juga sempat konfirmasi. Namun sepertinya baru kali ini Kak diperbaiki gitu Kak. Aduh, jadi gimana Bang tanggapan masyarakat mungkin yang akan segera terrealisasi jalan udah diperbaiki, gimana tanggapan masyarakat Bang? Ya, masyarakat Kak senang Kak karena ini kan jalan perekonomian mereka Kak gitu Kak. Mereka bertani dan juga sekolah melalui dari sini Kak gitu untuk menuju ke Aikanopan. Nah, mereka antusias Kak menyambut. Cuman tadi ada beberapa warga yang kecewa karena Jokowi kan tadinya mau ke desa Sonomaraja tuh Kak, Martani nggak jadi karena jalannya terlalu rusak Kak gitu Kak. Jadi nggak sempat ke sana gitu Kak. Oh, berarti Bang jalannya itu rusaknya sangat panjang lah ya Bang ya? Iya Kak, sekitar 30 km Kak. 30 km cukup Luar jauh biasa. ya Kak. Bayangkan kalau misalnya ada yang sakit gitu ya Bang, harus cepet-cepet ke rumah sakit. Kurasa sudah Iya, lewat betul. duluan di jalan ya kan. Iya. Bang, kira-kira Waktu itu, Kak, sempat ada viral juga Kak, Oh, kemarin, iya? Kak, jenazah dibawa menggunakan ini traktor Kak karena mobil nggak bisa melintas di sana Kak. Aduh, luar biasa Waduh. kali. Bang, kalau puskesmas atau fasilitas kesehatan di sana gimana Bang? Apakah ada atau emang hanya tempat puskesmasnya ada tapi dokternya nggak ada ya, ya Kak ya? Dokternya males ke sana kan. Kemarin saya sempat meninjau ke sana Kak, sama tim dari Tribun Medan juga Bang Truli Kak. Berdasarkan keterangan dari warga kemarin tuh dokter-dokter itu Kak datang ke sana gitu, memantau bila ada yang sakit kadang datang gitu. Cuman kalau misalnya memang nggak laporan yang sakit, mereka stop di stuck di puskesmas saja Kak gitu Kak. Berarti tunggu ada Iya. panggilan dulu, ada yang Iya. sakit, ada yang apa ya Kalau kan? misalnya emergency berarti harus keluar ya Iya, Kak ya. betul-betul Tapi keluar cukup negeri jauh. lah kok bisa. Bang, kalau boleh tahu targetnya sampai kapan bakal ada terrealisasi itu Bang? Nanti rupanya cuma iming-iming Iya, aja ya cuman kan? hanya janji aja setelah Iya. Bapak Jokowi pergi, ya udahlah kayak angin lalu ya iya, kan? Betul. Iya Kak, proyek ini nanti kan dibagi 3, itu akan dikerjakan oleh Pemkab, Pemprov dan juga pusat Kak. Jokowi tadi janji bahwasanya ini akan terrealisasi pada bulan Juli 2023 nih Kak. Itu jenisnya apa Bang? Pengaspalan kah Atau atau, cor? beton? Atau gimana Bang? Dari LPC saya tengok Kak kayaknya cor beton Kak. Cor beton ya. Bocor beton. Semoga tahan lama. Iya, dan Jangan itu- betul-betul asal-asal. Iya kan, yang asal-asal itu kan. Iya. Bang, di kampungku juga loh Bang. Di Udah beton juga? dari beton, tapi sedikit aja. Dari zaman nenek moyang awal Jadi itu baru tipis dia. dia atau hanya setengah? Setengah aja. Setengah lagi mesti hancur kendaraan di situ. Mungkin amnesia yang Iya. bangun ininya kontraktornya Iya, betul-betul. kali Yang ya kan. kemarin-kemarin Tiba-tiba tadi. amnesia dia. Nggak ngerti lah aku lihat pimpinan-pimpinan yang dulu-dulu ya kan Bang. Kita tunggu laporan selanjutnya, pantau terus Bang supaya memajukan untuk itu ya kan. Iya, karena kasihan Kota- juga kan Bang, iya, kalau misalnya ada yang sakit untuk keluar dari situ kan cukup lama juga pasti kan Bang. Jalannya juga sangat parah ya. Betul. Untung ada Bang Alip di sana ya kan. Jadi bisa memantau kegiatan mereka ya kan, Dek. Salah-salah langsung dilaporkan ya kan, Dek. Ya udahlah, makasih ya Bang Alip. Kita tunggu laporan setelah diperbaiki jalannya ya kan. Selamat sore Bang Alip. Ya, selamat sore Kak Lani, selamat sore Kak Tadi, selamat sore Medan.
tamat sore. Nah itu deh. Nah itu dia jalannya cukup parah ya, Kak. Aku ngebayangin kalau orang tiba-tiba mau melahirkan. Jangan kan itu. Bocor ban di tengah apa nggak selesai deh? Ya udah dorong lah. Iya, Ya, masalahnya. dorong lah kan nggak ada. Tuh kan ini tambal lagi. ban di sana nggak ada loh. Di Iya, tengah-tengah betul. sawit itu kan belum tentu ada. Iya kan kalau tengah malam. Hah? Nggak usah tengah malam, jam 8 malam pasti udah gelap. Jangan kan siang Soalnya aja nggak deh, ada siang lampu aja, di sana. siang aja. Penerangan nggak ada ya kan. Minyak aja pun macam mana lah, Dek? Dek, macam mana itu coba? Ya harus bawa Mogok di inilah. jalan, Bawa botol kan, bawa drigen. mau nggak mau ikut sama yang ngangon-ngangon lembu itu, Dek. Iya kan. Ikut Aduh. naik ke ininya ya kan, pundak lembunya ya kan, Dek. Aduh. Memang kan di Sumatera Utara ini memang cukup banyak ya kan Kak. Cuman kayaknya pemerintah kita ini tutup mata kali. Pura-pura mungkin emang mereka kan kata tadi kan mereka tahu kan. Cuman kayak pura-pura nggak tahu gitu Iyalah, kan. yang penting kan ngabisin masa jabatan aja deh. Iya, nanti. Yang penting gajian setiap bulan Iya. ada. Tapi kalau mereka mau mencalon, Heeh. barulah gencar-gencarnya Iya, betul ya kan itu. biar dikenal sama Heeh. masyarakat. Ya itu aspalnya diketok-ketok aja. Iya. Batu-batu ditebarkan, batu bata Betul, kan. hanya pengerasan. Iya, enggak cuma diketok-ketok batu ditumpuk-tumpuk. Nah, Heeh. besok hujan udah biarin aja, nggak apa-apa. Iya, itu loh makin bahaya kan sebenarnya, makin membuat jadi tergelincir. Itulah pokoknya aduh ngeri lah seandainya keluarga mereka ada di situ ya kan, Dek. Ibaratnya macam mana kalau misalnya listrik bermasalah di situ, Dek. Putus apa enggak pening warganya nyariin. Iya, Aduh, betul itu. Memang itulah ya kan, memang sibuk pembangunan di pusat sedangkan di daerah aja nggak terrealisasi ya kan. Ya, aduh, parah lah. Ini ada berita kedua ini, Dek. Mengenai apa nih, Dek? Tentang SEA Games kayaknya. SEA Games. Biar kakak bacain Iya, ya. Kak aja yang bacain. Nanti berita ketiga Kak juga yang bacain. Nanti aku baca ke berita keempat. Enggak ada berita. Kita ada berapa berita? Empat. Oh banyak berita ya. Iya, Ada hari- baca berarti kakak 2, adik 3, 4. Oke, pada SEA Games Kamboja 2023 Rosa Beatrix Malau peroleh medali emas pada cabang olahraga wushu. Tepuk tangan dulu deh. Olahraga wushu tuh gimana sih? Wushu itu nama kampus enggak? Wushu loh. Oh iya itu. Wushu tuh kan macam ya wushu itu silat-silat. yang Oh, gitu-gitu. Iya. Bayangan apa sih? Jurus 1000 bayangan gitu. Enggak gitu Oh, juga. enggak. Itu Naruto. Oh iya bukan. Jadi pasca pertandingan ia disambut warga Samosir dengan iring-iringan dan merayakan bersama Pemkab Samosir Selasa. Gini dong berprestasi ya kan, Dek. Jangan menjanjikan janji-janji manis ya kan. Aduh, inilah contohnya ini. Jadi Pemkab Samosir menyampaikan terima kasih atas perjuangan Rosa Beatrix Malau pada SEA Games yang turut mengharumkan nama Indonesia khususnya Kabupaten Samosir di mata dunia. Keren kali ya kan, Dek. Jadi kedepannya pihak Pemkab bakal memberikan dukungan yang lebih lagi bagi para atlet guna mempersiapkan mental dan material. Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang akan mencari langkah strategis bagaimana cara membantu para atlet dari Samosir agar tetap bisa berlatih dan mempersiapkan diri dari kompetisi lain. Semoga ya kan. Jadi Dek, jangan cuman gara-gara mau lomba mereka difasilitasi begini begitu gitu. Nanti udah selesai udah mulai pensiun Pulang orang sendiri. Macam yang kemarin Kak yang Siapa? dapat emas itu kan dia pulang sendiri kan. Nggak ada dijemput. Oh iya, ibaratnya sudah mengharumkan ini ya kan. Janganlah udah capek-capek dia di sana berjuang, udah lama-lama tua kan Dek, orang tuh dibalik Iya, lagi tukang jual kerupuk, jual apa dibiarin, kebayangkan ya lah ya kan. kan Dek, atlet semua loh yang diiniin. Benar. Sehingga enggaknya jadi PNS kayak Dek, Iya, diangkat betul. gitu ya kan, terjamin gitu ya kan. Nah, jadi ia mengakui anggaran untuk cabang olahraga yang ada di Samosir relatif kecil dibanding dengan jumlah cabang olahraga yang ada. Dengan demikian PHM akan meminta sponsor yang berkaitan dengan Pemkab Samosir membantu pelatihan dan pengembangan olahraga di Samosir. Semoga kalau misalnya dikasih tempat pelatihan baru dibuatin sama sponsor-sponsor, dijaga ya kan, Dek. Jadi gelanggangnya itu bisa dipakai sama turun-temurun ya kan. Kan lumayan. Ini ada videonya nih, kita cek it out dulu. Berapa jumlah? Nah, sebelumnya saya beritahukan dulu, memang Pak Bupati Musik. Baik untuk kedepannya, semoga lebih diperhatikan dan memberikan motivasi-motivasi bagi atlet-atlet yang lain. Khususnya pihak KONI sendiri apakah ada dikasih seperti berupa hadiah atau gimana untuk saat ini?
Untuk saat PONI ini Samosir sendiri. belum ada. Semoga kedepannya ada. Untuk Kabupaten Samosir gimana kira-kira? Pemerintah Kabupaten Samosir ada nggak dikasih berupa hadiah atau gimana tuh? Dari Bupati Samosir saya menerima uang puding tadi pagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Samosir yang memberikan uang puding kepada saya tadi pagi. Semoga Bapak semakin sehat selalu dan panjang umur. Dari anggaran EPB ini sangat kecil. Apalagi kita banyak cabang-cabang olahraga di Kabupaten Samosir ini perlu juga diadopsi juga oleh Kadis Pemuda dan Olahraga. Tapi itu banyak cara. Bisa juga kita ngambil dari sponsor-sponsor juga yang ada kaitannya dengan Kabupaten Samosir untuk memberikan suatu bantuan bersifat untuk peningkatan atlet yang ada di Kabupaten Samosir ini. Untuk saat ini Pak, apakah ada berupa tali asi untuk medali SEA Games untuk saat ini yang diserahkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Samosir sendiri gimana? Ya, itu kita nggak bisa bilang itu, tapi tetap ada perhatian daripada pemerintah Kabupaten Samosir atas diraihnya medali emas dari SEA Games ini. Artinya harus memperhatikan bagaimana pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan untuk memperkuat ketahanan tubuh dan juga mengenai mental, dan juga harus dimotivasi betul-betul oleh petarung atlet yang harus bertanding di Asian Games ke depan. Nah itu tadi mengenai adik kita si Rosa Beatrix Malau. Ini ada Bang Maurits ya kan, akan melaporkan dari Samosir ya kan. Kita langsung aja ke Bang Maurits. Oke, selamat sore Bang Maurits. Apa kabarnya Bang? Selamat sore Kak Lani, selamat sore Kak Tari, selamat sore Tribun Medan. Oke Bang, mengenai prestasi dari si Dek Rosa Beatrix Malau ini. Nah kira-kira Bang, apakah si Dek Rosa ini baru mengikuti SEA Games kali ini atau memang mungkin sudah berprestasi sebelumnya mungkin Bang, sebelum SEA Games ini? Silakan laporannya Bang. Terima kasih. Sejak awal mengenal Rosa ini, ketika dia pernah berbincang dengan kita juga bagaimana perjuangan dia dari anak kampung, dia anak bukit. Jadi dia tinggal di daerah perbukitan yang ada di Kabupaten Samosir, memulai olahraga ini dari ketiadaan fasilitas. Dan salah seorang pelatihnya yang juga warga Samosir itu mengatakan bahwa sejak adanya olahraga wusu di sana atau dia mengikuti wusu di sana tidak ada pelatihan lebih serius, maka pelatih kemarin itu membawa dia ke Medan dan mendapatkan pelatihan khusus di Medan. Kalau nggak salah itu asuhannya yang di GOR ya, yang di DK Unimed kalau nggak salah. Dia juga sekarang menjadi seorang mahasiswi dan hal ini juga pernah kita suarakan soal ini kepada pihak Pemkab dan pada akhirnya dia mendapatkan medali emas, dan ini merupakan pembuktian bagi Rosa sendiri bahwa tanpa dukungan pemerintah pun dalam tanda kutip Pemkab Samosir sendiri dia bisa berhasil dan mengambil ilmu dari daerah lain, misalnya kota Medan. Jadi dia berlatih selama ini di Medan, lalu menjadi duta Indonesia atau perwakilan Indonesia untuk SEA Games dan dia mendapatkan medali emas. Dan bila kita runut ke belakang, ini menjadi salah satu pukulan besar sebenarnya untuk Pemkab di kawasan Danau Toba agar bisa menyediakan fasilitas atau sasana misalnya. Tapi memang seperti yang dikatakan oleh Wakil Bupati Samosir bahwa untuk dari APBD mereka mengalami kurangnya dana ya, apalagi kan cabang olahraga ini banyak. Jadi untuk kedepannya barangkali ini bisa menjadi semacam perhatian serius dari pihak Pemkab, bukan hanya di Samosir tapi kawasan Danau Toba, termasuk juga di Tapanuli Utara, Humbas dan juga Toba. Begitu. Oke Bang, selain si Rosa siapa lagi Bang yang? Dan kalau ya Bang? Ya untuk saat ini masih Rosa yang selama ini ya kita dengar dari Samosir. Tapi untuk olahraga-olahraga semacam ini sebenarnya mereka pada perginya ke Medan. Jadi seperti kemarin beberapa atlet kita kan yang datang dari Toba, biasanya mereka berlatih justru di Medan, bukan di kampung sendiri. Nah, tapi sebelum pertandingan mereka biasanya pulang kampung lalu meminta restu kepada orang tua lalu
pergi begitu. Jadi pada umumnya dari Medan semua yang mendapatkan prestasi-prestasi seperti itu, apalagi kancah internasional kan di Asia Tenggara SEA Games begitu kan. Oke Bang, pada saat ke Medan itu difasilitasi sama Pemkab nggak sih Bang? Menurut informasi dari awal kita tidak ada fasilitas. Jadi memang pihak Pemprov yang kemungkinan besar yang menyediakan fasilitas untuk mereka kan ada juga khusus bagi para atlet yang dibina di Medan itu dan dia dimasukkan ke sana. Putus ya Dek. Oke Bang, jadi Bang halo, kayaknya udah terputus ya Kak ya? Masuk Dek. Oh masuk. Ya. Oke Ya, Bang, ya. setelah dia Rosa ini mendapatkan medali emas Bang, jadi Bang langkah apa Bang yang akan diberikan sama pemerintah Bang untuk kedepannya untuk De Rosa? Halo. Bersahabat. Jaringannya ini ya? Iya jaringannya. Halo Bang. Ya, selamat sore Kak. Oh iya, jadi Bang apa Bang langkah dari pemerintah Bang untuk kedepannya untuk Dek Rosa ini Bang? Apakah dia akan difasilitasi terus atau gimana Bang? Nah itu yang kita dengarkan tadi bahwa pihak Pemkab sendiri akan mencari sponsor-sponsor yang berkaitan dengan Kabupaten Samosir, misalnya beberapa perusahaan yang berada di kawasan Danau Toba ini bisa jadi menjadi teman mereka untuk mengembangkan atlet. Dan hal ini bukan hanya terjadi di Samosir saja, termasuk di Toba juga seperti itu. Jadi pada umumnya orang-orang yang membuat sasana baru di tempat olahraga yang baru itu dari perseorangan, karena mereka punya niat lalu membangun sendiri. Halo. Oke Bang, kira-kira selain itu apa sih maksudnya mungkin penghargaan apa yang dikasih sama Pemkab Samosir sama si Dek Rosa ini Bang? Setelah mencapai medali emas ya kan Dek? Bisa diulang Kak? Kurang Kira-kira jelas. apa yang diberikan sama Pemkab Samosir ini terhadap si Rosa yang sudah mendapatkan medali emas? Apakah dia akan difasilitasi dalam pendidikan ya mungkin Bang? Atau mungkin apa? Adakah Bang? Nah untuk lebih lanjut mungkin bisa kita akan kepada Rosa dan pemerintah nantinya, tapi dia akan berbincang banyak dengan kita karena hari ini dia sedang melakukan syukuran bersama dengan keluarga di kampung halamannya. Oke, jadi Bang gimana tanggapan keluarganya atas kemenangan Rosa di SEA Games ini Bang? Nah, keluarga pasti senang, masyarakat sekitar juga pasti senang. Oleh karena itu kan bisa kita lihat secara faktualnya bahwa dia mendapat penghormatan khusus lah atau penghargaan khusus. Ada iring-iringan mobil dari Kecamatan Simenendo hingga Kecamatan Pangururan. Itu juga merupakan penghormatan warga dan keluarga juga atas perolehan medali emas yang disabet oleh Rosa Beatrice Malau ini, Kak. Oke. Kita tunggu laporan selanjutnya kan kira-kira prestasi apa lagi yang akan dihadiahkan Rosa bagi kita. Oke, terima kasih Pak Bang untuk Moritz. laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat sore Bang Moritz. Selamat sore Kak Lani, selamat sore Kak Tari, selamat sore Tribun Medan. Nah itu dia, semoga si Rosa ini bakal dikasih fasilitas yang lebih ya Kak ya. Kalau bisa di sekolah kan sampai S2, S3 sama pemerintah ya kan, karena dia berprestasi kalau juga. Kalau Pemkab Samosir nggak bisa ya Pemprov lah nggak apa-apa. Iya ya, kan. Karena dia kan katanya tadi kan seringnya di Medan. Di Medan. Kan. Karena kenapa kalau benih-benih kayak gitu tuh dijaga ya. Iya kan? benar. Jangan nanti udah dia sudah pindah ke negara lain ya kan, dibilangnya itu warga Indonesia loh katanya. Betul. Baru sibuk ya kan. Kayak banyak kayak penyanyi-penyanyi yang di sini kayaknya nggak diiniin ya kan, ikut-ikut ajang pencarian bakat kayaknya nggak bagus. Terus mereka keluar negeri Tiba-tiba apa sedikit Indonesia punya itu bangga gitulah ya kan. Kadang emosi ya kan kalau udah gitu. Betul, padahal mereka juga
nggak dikasih fasilitas yang lebih ya kan, padahal kan mereka cukup memberikan harum nama Indonesia ya kan. Jangan taunya melalui sosmed ya kan, ada baiknya kayak diundang-undang di media, diundang di ini deh apa namanya di televisi ya kan, diundang yang gitu ya kan. Jangan yang jago-jago itu aja deh. Di FYP itu aja ya kan. Betul, tapi itu sekarang yang diminati Kak. Contohnya macam kita ini kan. Kita pokoknya kok bisa muncul aja di FYP ya kan. Ini apalagi ini juga yang paling sering FYP. Kak ini Kak, ini ada yang paling ngasih hadiah FYP. nih. Siapa deh? Dari si Paling memberi hadiah. Kayaknya ini fans setia kita loh. Ini kayaknya haters kita nggak? Enggak, fans. Si Paling ini. Tapi kok hari ini sedikit ya Kak yang ngasih kita gift ya. Rasa karena hujan di luar. Bukan, mungkin mereka lagi nggak ada koin kali. Oh iya, kan bisa ini deh. Bisa apa? Bisa inilah, top up lah. Oh, bisa top up. Gimana sih? Mungkin lagi kosong. Kan ini kan lagi akhir bulan. Ya kan? Ini masih tanggal berapa deh? Oh, tengah bulan ya. 17. Udah akhir bulan itu. Udah akhir bulan. Kita tanggal 25, 26 udah akhir bulan. Iya, minta lah giftnya Kak. Iya, terima kasih orang baik. Iya, terima kasih orang baik. Harus gini deh. Gimana? Ya udah ambil lah, jebur dulu Kak. Iya. Ini ada berita yang juga FYP yang lagi hits ya kan. Yang terus lewat di FYP kalian ini. Ini tentang orang ketiga. Ini ada 3. Tapi kayaknya ini katanya ada yang bilang benar, ada yang bilang nggak benar. Ada 3 kandidat, orang pasti udah tahu lah ya kan. Kandidat apa maksudnya? Yang bakal digadang-gadang ini, yang tapi udah dibilang bahwasanya itu nggak benar ini yang kemarin siapa ya kan? Yang kemarin kita bawa juga itu. Siapa? Yang vokalis itu loh. Oh iya. Kalau ini katanya kan udah dibilang bahwa saya nggak benar. Tapi kita bacain dulu, ini benar nggak sih? Kayaknya kalau dari Tribun Medan kayaknya lebih akurat. Iya, yakin kan? aku. Yakin lah kalau dari Tribun Medan. Bukan kaleng-kaleng deh. Tribuners di TikTok juga bakal penasaran nih. Apa yang mau kita bahas? Hot kali soalnya. Iya. Ya, ini ada apalagi yang baru-baru ini jam 4 tadi ya kan, hot juga nih. Iya. Orang pasti belum tahu. Belum. Ya kan? Atau kita baca yang itu dulu. Yang itu dulu lah ya kan. Yang baca yang itu dulu. Iya, yang paling hot dulu. Kita baca yang hot dulu ya. Berarti Kakak yang bacakan yang ini ya. Kok aku lagi deh. Kakak cuma baca sedikit. Ya udah kalau kita aku baca berita yang terbaru, yang paling yang baru. terhits ya kan, katanya baru. Sampai deh yang editornya pun belum sempet. Iya, ngenter udah duluan. Cepet. Soalnya harus Tari Malani mau membacakan ini karena menurut orang itu lebih mengerikan. Kita lihat dulu apa ini dari si Desta Mahendra talak cerai Natasha Rizky katanya. Bukan terbalik, tadi aku salah baca ya berarti. Maksudnya? Natasha yang menggugat cerai. Beritanya kayak gini kan, aku ikut baca berita. Lanjut. Oke, dari laporan wartawan tribunnews.com Fauji Alamsyah katanya kan. Kabar mengejutkan datang dari presenter Desta Mahendra yang menolak cerai sang istri Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Padahal kayaknya mereka harmonis gitu ya kan. Padahal terus ibaratnya komedian gitu ya. Terus kemarin waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri aku lihat mereka jadi fashion show baju gitu sama keluarga gitu ya mungkin kan. Sudah kontrak deh. Oh itu udah kontrak mungkin ya. Mau nggak mau harus ini ya. Terus gimana lanjut? Oke, gugatan cerai tersebut dikonfirmasi langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tas 5. Kemudian gugatan perceraian Desta Mahendra didaftarkan sejak 11 Mei 2023 secara e-court. Apa maksudnya itu, Kak? Apa maksudnya? Nggak ngerti. Untuk nama tersebut benar adanya adalah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan melawan Natasha, kata Tas 5 di kantornya Rabu 17 Mei 2023. Berarti baru ya, 11 Mei melaporkannya. Itu. Termohon jenis perkaranya permohonan talak yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan jenis perkara cerai talak bahwa pemohon memohon untuk diberi izin bercerai dengan termohon. Maksudnya? Apanya? Lanjut aja baca. Adapun gugatan cerai Desta Mahendra terdaftar dengan nomor perkara 1583/PDT.G/2023/P
PAJS. Agenda sidang perdana perceraian keduanya akan berlangsung pada 29 Mei 2023. Agenda sidang perdananya nanti di tanggal 29 Mei Senin pungkas tas 5, katanya gitu. Berarti yang melayangkan talak itu si Desta. Tapi motifnya apa sih sebenarnya? Kok coba kakak cari dulu. Biasanya kakak lebih update. Kenapa kakak ketinggalan info? Kebanyakan ini kali. Kerja kali loh. Bukan, kebanyakan main SEA Games kali kan, mau ikut SEA Games. Iya. Turnamennya kan. Iya, ikut turnamen. Itulah biasa sama teman-teman atlet di bawah itu. Iya kan. Nah, itu luar biasa kali loh, Dek. Padahal mereka tuh pasangan yang lucu gitu kan, sering buat konten-konten lucu. Kok tiba-tiba terjadi seperti itu? Siapa lagi yang menjadi ini kita, kiblat laki-laki kita ya kan? Ya kan? Semua Kalau seperti semuanya itu. seperti itu ya kan? Iya. Yang kelihatannya baik-baik aja, bagus kayak Bang Andika Kangen Ben ya kan? Kalau bosan diceraikan aja ya kan, terus kawin lagi. Oh, Dan gitu. itu Andika Kangen Ben kan? Babang Tampan memang itu kayaknya menjadi panutan Berarti para laki-laki. macam si Piki. Pikinisasi juga. Tapi kan dia sering PHP. Bang Kangen Ben ini kan agak-agak gimana? Setia loh. dia Setia, ya. betul. Setia betul. pada saat itu aja. Ya enggak juga lah. Oh enggak, sampai akhir ya. Iya, sampai akhir. Akhir apa? Pokoknya aduh ngeri kali lah ya apa kira-kira bener nggak? Kita tunggu aja sebenarnya beritanya. Ya kan? Jadi Mengenai- penasaran nih, pengen lihat Iya, apa yang menjadi gosip-gosipnya. alasan dia menggugat istrinya? Mungkin Mentalak ya istrinya. tidak ada kecocokan lagi, atau mungkin terlalu baik. Itu aja kan pasti Iya, kan masa. masalahnya ya kan. Atau mungkin masalah keuangan. Mungkin tapi nggak mungkin lah, karena aku lihat kan si Desta ini kemarin dia kan anak motor ya kan, motornya juga harganya mahal, nggak mungkin dia lah. gabung di klub cocok-cocok itu ya. Iya, yang keren-keren itu ya kan, tahu kan? Yang papa-papa hot itu kan. Tahu aja kalau Iya, bapak hot ya, emang. Papa-papa muda kalau Iya dibilang kan, ya kan. keretanya juga keren-keren kali ya kan. Yang kalau kemana-mana orang itu selalu barengan bajunya. Iya. Bajunya pakai jaket-jaket kulit gitu. Bukan kulit, apa sih? Jeans gitu kan. Iya. Keren lah pokoknya. Aduh. Tebak siapa hayo ini? Tebak siapa hayo katanya kita. Siapa tuh Hayu? Nggak tahu. Maksudnya apa? Nggak tahu. Yaudah lanjut langsung ke berita keempat. Ada apa ya? Apa tuh? Berita keempat ada apa nih Kak? Yang lagi hits juga nih Kak. Apa tuh? Kalau nggak salah tentang tebak lah Kak siapa? Yang ada tentang orang ketiga. Gara-gara aku tarik pakai kaki kabarnya. Tentang orang ketiga. Siapa? Si CS. CS. Si CS maksudnya? Kan yang mana ini sekarang? Oh iya. Kan. Nah, ini nggak cocoknya TK kadang. sama CS. Siapa TK sama CS? Ada juga yang yang rame juga si Pandi itu loh. Iya kan, Dahlia Pohan. Polan kok Pohan. Maaf ya Tribuner salah. Itulah kau Dahlia Polan. di pikiranmu itu aja. Kalau kau naik angkot, Dek, kurasa kau bilang bilang pinggir bang, itu yang kau bilang, namanya itu yang kau bilang. Iya karena aku gemes loh gitu. Kok bisa ya? Kok bisa kan? Tapi katanya kata netizen, nanti itu iklan. Gimik Ya kan? Kok iklan ya? Gimik. Supaya banyak apa tuh namanya? Biar naik ininya, Ya. filmnya mungkin nggak ditonton ya kan. Betul. Tapi nggak tahu juga ya kan. Tapi kan istrinya udah menulis status kok pun Dek. Oh iya, Udah buat status tentang chat mereka. Oh, berarti kayak macam yang dulu ya. Siapa yang sama yang Cinlok juga yang kita bahas. Oh iya, si itu kan. Itu juga ya kan. Jadi ini dari Rumah Tangga Titi Kamal dan Christian Sugiono baru-baru ini diterpa gosip tak sedap. Hal ini lantaran Christian Sugiono diisukan selingkuh dengan Hana Hanifah. Kabar ini jelas mengejutkan banyak pihak, mengingat pernikahan Titi Kamal dan Christian Sugiono jauh dari gosip miring. Tapi emang iya kan? Kan mereka nggak pernah ada gosip selama ini. Terus mereka kan sudah cukup lama sekali ya kan? Pacaran aja udah berapa lama? 10 tahun atau berapa gitu. Tapi memang siapa kan si waktu di podcast siapa tuh ya? Yang ditanya, kamu bosan nggak sih pacaran gitu kan? Tapi si CS kan bilang apa namanya? Enggak lah, kita apa tuh namanya? Momen-momennya aja mungkin, misalnya kita fokus kalau
gue nggak akan bisa mencapai itu kalau nggak sama dia gitu katanya. Oh gitu. Jadi kita orang tuh liburan bareng apa bareng. Oh gitu. Tapi kenapa bang bisa ada berita ini ya iya kan. Terus selama ini pasangan yang menikah pada 29 Februari 2009 tersebut selalu tampil mesra dan harmonis. Pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono pun menanggapi hebohnya kabar perselingkuhan yang mendera rumah tangga mereka. Jadi laki-laki mana lagi yang harus kita ini kan? Tapi kan ini masih gosip. Kalau ada siapa Pak yang menjadi favorit apa di infotainment? Ruben lah. Ruben ya. Itulah Ruben, atau lagi Irfan Hakim, itu aja. Kalau aku mungkin Abang Vincent kerasa ya. Itu belum tentu kan satu geng sama yang itu. Abang Gading juga lumayan kok. Iya, tapi kan walaupun Bang Gading nggak berhasil di rumah tangga kan berhasil jadi bapak yang baik dia tuh anaknya. Iya kan itu kan yang dari belum jauh dari gosip kan, cuman si Ruben sama Irfan Hakim ya kan. Iya. Kalau Raffi Ahmad udah pernah. Udah sering. Iya kan. Si Raffi. Siapa lagi ya? Terus siapa lagi artis ya? Yang hits dan Sultan ya kan. Iya, Sultan. Siapa lagi? Udahlah banyak mikir. Si Atta juga kemarin pernah sempet kan. Iya. Baru usai menghadiri pernikahan Yakub Hasibuan dan Jessica Mila, Titi Kamal dan Christian Sugiono akhirnya merespon berita heboh tersebut. Titi Kamal tampak enggan menanggapi rumor mengenai dugaan perselingkuhan suaminya. Mungkin dia bilang cepet-cepet naik ke iya, mobil. suaminya juga bilang nggak tahu. Tanya aja langsung. Sama siapa? Makasih ya. Terus mobil yang pintu tutup sendiri gitu kan. Rupanya pintu sebelah sana itu bukanya. Kok jadi ingat lip itu ya, takut jadinya. Aduh, saat dicecar pertanyaan para pewarta, Titi Kamal hanya mengumbar senyum dan melangkah dengan santai, dengan senyuman manis ya kan. Karena biarlah mungkin ya kan dia melihat biarlah ini berkembang apalah dulu ya. Berarti macam Bu Ayu ya. Dia cuma senyum aja. Iya, yang penting kita lihat, mungkin dibilangnya yang penting suaminya ini gimana ya kan. Jawabannya sama dia. Aku rasa itu yang dipegang dia. Apalagi ada anak-anak ya kan. Iya betul. Itulah yang dewasa ya kan, enggak mengumbar sana sini. Iya, tapi kan kalau kita kan jadi macan kita udah. Iya betul lah. Terbang sana terbang sini. Iya kan, Dek. Langsung kita tanam suami kita ya kan. Betul. Lompat sana, lompat sini. Orang pun suaminya pun ketakutan. Kemasukan apa ya Allah. Padahal cuman ini, Dek, customer service cuman layanan Anda sudah berakhir gitu padahal cuman kita udah lompat sana lompat sini duluan ya. Ya ampun. Baru beda cerita dengan Christian Sugiono yang berusaha meladeni pertanyaan wartawan. Christian Sugiono terlihat bingung dengan rumor perselingkuhan yang menyeret namanya. Ia pun meminta media menanyakan kebenarannya pada orang yang pertama memunculkan rumor tersebut. Nah, mungkin akun yang mengaku-ngaku itu yang pernah melihat dia di lobi apa tuh namanya di salah satu hotel itu kan waktu mengantar dijemput itu ya kan. Itu yang perlu diklarifikasi sebenarnya siapa orangnya. Iya, baru kata gini, tanya aja ke narsumnya aja. Tanya ke saya, jangan tanya ke saya, dia yang tahu, saya nggak tahu loh. Ya dia mungkin sukanya tempe. Betul, saya nggak tahu, kata Christian Sugiono ya kan. Titi Kamal sendiri seakan enggan ambil pusing dengan pemberitaan miring yang menyeret nama suaminya. Di unggahan Instagram, Titi Kamal membagikan potret serasi dirinya dengan sang suami saat menghadiri resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Tapi kok dipikir-pikir ya kan, ya kan mereka satu geng tuh kan, geng arisan. Sama? Nagita Slavina, terus Ibu Ayu, ya kan? Titi Kamal satu geng arisan. Kenapa suaminya terlibat dengan gosip-gosip seperti ini? Biasalah, Dek. Namanya kan kalau ada yang bilang makin tua makin bersantan, Dek. Ada yang bilang kayak gitu kan. Mungkin karena mereka itu udah ganteng, kaya, jadi banyak perempuan yang kelepek-kelepek lah ya. Iya kan. Betul itu. Apalagi sekarang tuh cewek-cewek kan mau butuh uang untuk perawatan biar hidungnya agak eksis ya kan, dagunya agak gitu. Panjang sama mulut hampir sama gitu kan. Pipinya tirus gitu ya kan. Jadi kayak Suneo deh. Oke. Baru cara tersebut tampaknya sengaja dilakukan Titi Kamal karena enggan memenuhi postingannya dengan rumor perselingkuhan Christian Sugiono. Sebelumnya heboh diberitakan Christian Sugiono berselingkuh dengan Hana Hanifah. Kayaknya ada videonya nih Kak ya. Ada video. Kita lihat videonya dulu. Yuk. Check it out.
Mas Tian boleh Mas Tian? Iya gimana? Nah, yang heboh kemarin. Interview ke Narsumi aja, jangan ke saya. Dia yang tahu, saya nggak tahu gitu. Tapi Bener nggak itu? tapi ada keganggu nggak sih Mas Tian? Ada keganggu nggak dengan pemberitaan itu? Ada keganggu nggak Mas Tian? Makasih ya. Rumah tangga Titi Kamal dan Christian Sugiono kini diterpa isu perselingkuhan. Christian dikabarkan selingkuhi Titi selama bertahun-tahun. Hingga saat hadir di acara pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan, Christian Sugiono buka suara. Melansir dari Instagram @lambeturah, tampak Titi Kamal dan Christian Sugiono keluar dari acara pernikahan Mila dan Yakub. Christian tampak membukakan pintu untuk Titi. Titi Kamal pun menyampaikan doanya untuk pernikahan Mila dan Yakub. Kemudian Titi Kamal memutuskan langsung masuk ke mobil ketika awak media menyinggung soal isu perselingkuhan suaminya. Hingga awak media meminta tanggapan Christian soal isu perselingkuhan yang kini sedang heboh di sosial media. Saat di dalam mobil dan di depan Titi Kamal, Christian Sugiono mengatakan kalau dirinya tak mengetahui soal isu perselingkuhan tersebut. Suami Titi Kamal itu pun meminta awak media menanyakan kepada sosok yang memunculkan isu perselingkuhan tersebut. Diketahui isu Christian Sugiono selingkuhi Titi Kamal berawal dari cuitan netizen dengan akun bernama @tigerspoh di Twitter. Akun Tres BTU memberikan kesaksiannya yang mengaku melihat secara langsung saat Christian Sugiono bersama wanita lain. Kak, tapi emang nggak tua-tua ya? Awet ya. Iya, awet muda gitu ya kan? Cantik Cowoknya apa yang kurang? Christian Sugiono juga makin ganteng ya kan? Makin tua makin makin ganteng. dibilang makin tua makin besantan deh. Iya kan? Aduh, apa nggak cek-cek? Aduh, makin gemes gitu ya liatnya ya. Apalagi dia kalem gitu ya kan. Lembut sama suami istri kan seperti itu, lembut ya kan. Gak kayak awak reok ya. Enggak lah, aku juga lemah lembut kok. Hana Hanifah telah, jadi Kak ini ada dari si Hana Hanifah telah mengklarifikasi soal kabar perselingkuhan yang menyeret namanya dan aktor Christian Sugiono. Secara tegas Hana Hanifah menepis rumor tersebut. Hana mengatakan jika dirinya tidak mengenal suami Titi Kamal. Dia pun merasa dirugikan dengan adanya rumor ini. Titi Kamal mengaku tak pernah cek HP suami, katanya gitu kan. Pengakuan Titi Kamal soal rumah tangganya dalam video YouTube bersama Vena Melinda kembali viral. Vena Melinda kalau kemarin bercerai karena apa ya? Tapi kan RT. Oh, pukul-pukulan ya. Pukul-pukulan ya. Oh iya. Video yang diunggah akhir 2022 lalu tersebut menampilkan pengakuan Titi Kamal soal rahasia keharmonisannya dengan pria yang akrab disapa Tian tersebut. Ibu dua anak ini menyebut tak pernah mengecek handphone sang suami katanya. Kalau kita ya kan Kak, begitu dia masuk kamar mandi, kita buka langsung handphonenya ya kan. Kita preteli ya kan. Iya, baterainya betul. kita lepasi, kita rakit lagi jadi merek lain handphonenya ya kan. Betul. Biasa kalau handphone Cina ini jadi handphone Amerika kita buat. Oh iya kita, ya. Kita Ngeri ya? merakit Pembedah ya. Ya ampun, jadi merakit ulang ya. Iya, jadi IT kita nih. Ya. Bukan untuk mengecek WA atau apa, tapi merakit kembali handphone yang sudah ini ya kan. Biar lebih keren lagi ya. Keren juga ibu yang mikirnya ya. Kita punya privasi masing-masing sih Mbak. Aku aja nggak tahu sih apa pin handphonenya, katanya kan segala macam tutur. Titi dikutip dari YouTube akun Vena Melinda. Berarti ini sama kayak si ini Kak. Siapa? Si Rapi, si Nagita. Iya Nagita kan kayak gitu juga kan. Daripada sakit hati bagus nggak usah dibaca katanya. Iya betul. Tapi kalau kau sendiri deh kau baca ada nggak password sama apa? Tahu? Suami. Tahu semua. Pin ATM juga tahu. Pin ATM. Kalau aku enggak sih. Enggak ya. Biar masing-masing aja. Iya, kalau aku biar masing-masing aja tapi. Kalau aku yang tahu, kalau dia nggak tahu. Oh iya ya. Kalau dia nggak tahu ya. Nggak tahu. Pasti mungkin karena dia melihat ini bakal cari tahu takutnya. Betul, ya kan Kak. Ditengok saldo kita senyap-senyap dia Kak melihatnya. Iya, pingsan ya kan. Shock lihat apa kita. Karena nolnya cukup tragis. Iya. 0,0 macam di SPBU dia mengulang dari awal. Iya betul. Ya udahlah itulah berita kita deh. Aduh pokoknya semoga yang paling ditunggu sebenarnya si Desta itu ya kan. Iya benar. Kalau ini kan si Titi Kamal udah ada klarifikasi bahwasannya itu tidak benar. Ada orang yang minta maaf ya kan. Bok sambal tanganku lah. Terus bok sambal emang tadi makan apa? Atau biar mulutnya biar makin lambe ya makanya Kak
Iya, Pakai tangan pedas gini-gini gitu ya. dicabe tadi deh. Oh gitu. Terus masuk ke mulut biar pedas Iya, mulutnya. betul, Oke gitu. Makanya bibir agak merah gara-gara itu ya. Tutorial cara menyulitkan hidup kayak gitu memang. Oh gitu. Itulah berita tentang itu ya Dek ya. Berita tentang hari ini ya kan. Pokoknya Cukup jangan banyak lupa- berita kita hari ini. Iya, Kak. cuma sampai capek. Cuma operator kami udah minta pulang. Iya, dari tadi kode. gini-gini. Ah. Padahal kami udah minta gift aja dari tadi kan. Hari ini kayak sedikit deh Kak yang ngasih gift Kak. Nggak apa-apa. Ini kan namanya kita merintis ya. Oh, kan? kita Live merintis. dari TikTok. Tapi nggak apa-apa, kita akan pokoknya sering update kita di live di TikTok ya kan. betul. Pokoknya khususnya untuk Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore ya kan, dengan host-host terkecenya pastinya. Host-hostnya ini nih. Mana? Iya. Ting 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 ting. Pokoknya keluarga lah semuanya ya Iya, kan. keluarga. Keluarga berencana kami itu. Ini kakeknya ya kan. Iya, masih berencana tapi Iya. ya kan menjadi keluarga. Nah itu dia teman Tribuners, jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat, dan jangan lupa update semua kami sosial media kami, terus website kami dan cetak kami, karena nggak ada yang seupdate kami lah pastinya. Iya ya betul. kan? Dan Apalagi bukan kalian-kalian. bukan hanya update aja Kak kita. Terpercaya juga. iya. Ya Dan kan. darat, laut, udara, pokoknya udah kita lewati lah ya. Iya kan? benar. Lihat lah reporter kita aja sampai negara-negara api pun bisa masuk. lah. Benar. Luar biasa kali. Memang avatar orang itu kayaknya deh. Negara semut masuk juga berarti ya? Takutnya janganlah. Oh, Itu jangan. kan masih negara air itu tadi. Yang air coklat itu kan negara Iya, air. ha-ha. Ya kan, nanti bakal ada masuk negara mungkin angin, negara Mm-mm. apa. Ada tuh. Oke. Diajak ngomong mungkin pimpinannya angin aja yang keluar. Nah, itulah itu negara angin. Ya udah Tribuners, jadi saya Lani. Saya Tari. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.